Hai, jumpa lagi di channel saya Belajar Cybersecurity dengan Pak Semi. Nah, kali ini saya ingin sedikit memberikan tutorial yang berhubungan dengan digital forensic, khususnya anti forensik. Ya, jadi ini satu tool yang ya mudah-mudahan tidak disalahgunakan penggunaannya ya. Dan ini memang saya sendiri pribadi menggunakannya untuk berbagai hal yang sifatnya sangat sensitif. Oke, kita lihat dulu toolnya, namanya adalah VeraCrypt ya. Dulunya itu ada satu tool yang sama, namanya kalau nggak salah saya itu ada pakai crypt juga, lupa namanya. Ya, anyway, ini adalah replacement dari tool yang sebelumnya yang dianggap bermasalah. Nah, ini saya udah pakai toolnya, masuk ke website ini ya, untuk ke veracrypt.fr ya. Kemudian kita tinggal pilih ke download. Nah, di sini ada banyak versi, bisa diinstal di Windows, Mac OS, Linux, bahkan FreeBSD dan beberapa sistem operasi yang lain. Oke. Nah, tinggal kita download ya. Saya kebetulan sudah download. Nah, saya akan menggunakan Windows. Nah, yang saya akan sampaikan adalah pertama kita jalankan VeraCrypt dulu ya supaya ada demonstrasinya. Nah, yang akan kita lakukan adalah kita bisa bikin volume ya. Volume itu semacam tempat nyimpan file ya atau data. Kita bisa create volume. Nah, volumenya pada saat kita masuk ke create volume, kita ada opsi untuk membuat encrypted file container atau encrypt a non-system partition atau encrypt the system partitionnya. Saya akan tampilkan pertama dulu, yang saya akan guide adalah bagaimana kita membuat satu encrypted file container yang nantinya kita bisa samarkan. Oke, klik next saja. Jadi pastikan pilihannya ini, kemudian klik next, kemudian kita pilih standard VeraCrypt volume ya. Ini yang standar, jadi kita nanti saya akan jelaskan yang hidden ya. Oke, pilih standard VeraCrypt, kemudian kita pilih next. Nah, di sini kita bisa pilih volume ya. Volumenya berapa ini kita bisa ini. Nah, kemudian nanti kita bisa ada pilihan, misalnya kita di sini select file. Kita bisa bikin satu file yang ya nantinya nggak terlalu nampak itu adalah file yang berisi data lagi sebenarnya ya. Kita coba masuk ke thread C, saya masuk ke directory, coba saya bikin file ya di desktop aja lah ya. Kita bikin satu file namanya misalnya Superman. Nah, kasih ekstensi atau extension file yang tidak terlalu istilahnya menyolok, mungkin pakai MP4 ya, MP4. Oke. Nah, karena MP4 atau AVI itu bisa menampung, kita bisa setel ya, nggak terlalu kelihatan bahwa dia itu sebenarnya adalah file samaran. Ini sebenarnya adalah file yang samaran ya. Kemudian kita pilih next. Nah, di sini untuk enkripsi kita pilih yang paling bagus, yaitu AES ya. Kita boleh pilih yang lain, silakan ya. Mau pilih yang AES 2FISH ya, atau serpent dan sebagainya. Kita coba pilih aja ini, kemudian kita bisa klik tes. Nah, ini di sini kita bisa mencoba atau auto test saja ya. Oke. Nah, kemudian kita untuk benchmark kita bisa bikin ya, kita bisa lihat benchmarknya ya. Ini agak lama biasanya ya, ini untuk asal tahu aja. Biasanya karena digunakan benchmark ini untuk mengukur kecepatan, bagaimana kita bisa membuka dan mengakses file dengan baik. Oke. Nah, algoritma yang paling bagus adalah ini nih. Kalau dilihat dari sini ada ukuran, misalnya paling ini agak lama ya, decryptionnya sekitar 888 megabit per second ya. Nah, ini ambil aja ini, nggak apa-apa ya. Nanti Anda boleh coba-coba sendiri. Nah, kemudian kita klik next. Oh ya, hash algoritmnya kita biarkan aja SHA-512, ini adalah yang paling bagus ya. Nah, kemudian volume size. Nah, tadi kenapa saya kasih nama file itu tadi ya, MP4 atau AVI atau API ya. Ini karena untuk penyamaran. Misalnya contoh
wajar dong kalau kita punya file yang namanya 500 mega untuk satu file MP4 atau apa nama tuh AVI atau AVI itu film ya. Nah soalnya kalau kita bikin MPEG ya, sorry bukan MPEG ya, JPEG ya, JPG itu nggak mungkin kan size-nya sampai ratusan mega ya, mungkin bisa lah ya, cuma ya kecil kemungkinannya. Jadi supaya untuk ini kita bikin aja dalam bentuk file yang masuk akal ya. Misalnya kita kasih di sini adalah sekitar 500 megabyte ya. Coba aja ini untuk volume size perlu dipikirkan berapa kira-kira besarnya nanti yang nantinya bisa digunakan untuk menampung file-file yang kita akan hide atau kita akan sembunyikan. Oke. Nah, kemudian kita bisa di sini kita kasih password untuk, karena ini kontainer yang nantinya hanya bisa dibuka dengan password kita. Dan ini fully encrypted, jadi orang yang nggak tahu password nggak bakalan bisa buka. Kita kasih password yang agak susah, misalnya saya kasih aja misalnya password seperti ini. Misalnya aja ya, ini masing-masing nanti punya password sendiri. Ya. Nah, untuk menambah apa istilahnya proteksi, kita sebenarnya bisa menggunakan yang namanya key files ya. Key files ini bisa berupa apa? Misalnya contoh kita bisa bikin satu key file yang sifatnya ya kayak model Anda punya satu film atau punya satu file yang isinya cuma sekedar nama Anda, itu bisa jadikan key file. Nah, karena kalau tidak ada key files, orang tahu password pun dia nggak akan bisa buka. Nah, misalnya contoh di sini saya akan bikin di dalam folder folder download, saya bikin aja filenya namanya ini, pakai nama saya aja, Semi Yulianto tanpa spasi. Nah, kemudian kita kasih isinya misalnya Semi Yulianto lagi ya. Nah, ini di sini namanya ada spasi ya. Nah, kemudian kita save. Nah, text file seperti ini aja bisa dijadikan itu kunci ya. Nah, ini nanti kita akan mengarahkan penggunaan use key file ya, key files yang nantinya kita add. Saya tidak simpan di sini, namanya Semi Yulianto. Nah, ini kita bisa simpan di cloud atau di mana saja, atau mungkin dalam flash disk, supaya kalau orang secara tidak sengaja bisa mengcrack password kita, dia tetap harus punya file yang key filenya sendiri untuk membuka file atau kontainer kita ya. Nah, kemudian kita juga bisa ada pemilihan use PIM ya. Untuk PIM itu kalau nggak salah saya untuk ini ya, personal identification module ya, atau password identification module ya. Ini kita nggak pakai aja apa. Nah, kemudian dibilang passwordnya easy ya, mungkin ini warning aja nggak apa-apa, kita coba yes. Nah, ini kita bikin random. Nah, satu lagi yang perlu kita pastikan adalah file system. Nantinya kontainer tadi yang kita akan bentuk ini akan di compatible atau di format dalam bentuk NTFS atau apa nih, tergantung besar file. Kalau besar filenya bisa sampai gigabyte ya, saya sarankan standarnya adalah dengan menggunakan NTFS ya. Nah, kemudian kita pilih quick format, nggak apa-apa. Oke. So, kalau ini dibilang kalau kita pakai quick format ya, use quick format only the following cases ya. Nomor satunya, the device contain no sensitive data ya, tapi karena saya menggunakan sensitive data, jangan quick format, biarkan aja ya. Jadi tidak disarankan ya. Nah, kita gerakkan mouse kursor mouse kita untuk mendapatkan random pool yang paling bagus ya. Ini akan digunakan untuk meng-create key dan sebagainya ya, karena ini berbasis enkripsi ya. Oke. Kalau sudah selesai, kita klik format. Ya, butuh waktu yang nggak terlalu lama sih sebenarnya formatting, karena filenya kan nggak besar. Oke. Nah, setelah selesai kita yes saja. Oke. Selesai, kita bisa klik exit. Oke. Nah, kalau kita lihat ini ada file yang kalau dilihat ikonnya ini adalah ikon MP4 ya. Kita bisa rubah nama filenya ya kalau mau ya ini. Nah, kalau kita bayangkan kalau seandainya kita
kasih file ini, orang nggak tahu dalam file ini tuh ada file-file lain. Kita coba ini ya, mounting dulu ya. Kita bikin satu drive namanya X. Nah, kemudian kita select filenya tadi, desktop, nama filenya Superman. Nah, kemudian di sini nih, kita harus mountingnya, mount dengan menggunakan tool password tadi. Saya isi dulu. Nah, kemudian jangan lupa kalau cuma mounting pakai password, ya, dia nggak mau, ya. Ini sebentar, ini kayaknya ada sedikit error ya. Kita coba perbaiki dulu sebentar ya, nanti saya akan lanjutkan lagi ya. Oke, kembali ke permasalahan tadi. Ini ternyata operation error aja, cuma seperti hang ya. Tapi jadi kalau Anda ketemu hal seperti ini jangan langsung tutup, biarkan aja ya. Ini karena incorrect password katanya ya. Kita isi passwordnya lagi. Nah, kita display aja passwordnya. Oke. Nah, kemudian jangan lupa kalau cuma password aja nggak bakalan bisa dibuka. Kita butuh key files. Key file ini kan tadi kita bisa simpan di mana aja ya, di thumb drive atau apa ya. Kita masuk ke sini, kita buka file ya, kemudian baru klik OK, baru kemudian klik OK. Nah, baru kelihatan ini udah di mounting. Kita tinggal klik kanan, kita tinggal open. Nah, di sini kita baru isi file kontainer ini dalam dengan file-file yang kita butuhkan. Misalnya contoh saya masukin nih dari hacking ini, masukkan ke dalam directory ke drive X ya, kita copy aja. Nah, ini saya sudah masukkan beberapa file. Oke, ini ada beberapa file berupa PDF dan beberapa yang lain ya, termasuk juga setup ya. Nah, kemudian udah selesai ya, pastikan bahwa ukuran filenya lebih kecil dari total size atau total ukuran dari superman.mp4 itu. Nah, kalau udah selesai kita tinggal pilih dismount all ya. Nah, bayangkan kalau kita misalnya komputernya diperiksa untuk mendapatkan bukti-bukti. Nah, mereka cuma bisa mendapatkan file ini aja. Dan file ini kalau Anda double klik ya, ini nggak bakalan jalan. Nah, ini cuma ya problemnya mungkin orang akan curiga ya, tapi ya jarang lah orang akan membongkar ini ya, tergantung sih sebenarnya. Kemudian kita coba lihat di sini ya, dengan menggunakan hex editor. Kita buka filenya, isinya apa sih sebenarnya. Nah, biasanya kalau untuk melacak apakah file tersebut berisi enkripsi atau terenkripsi, biasanya kalau kita lihat dari headernya ini nih, aneh-aneh nih, susah dibaca, kayaknya nggak jelas ya. Karena kita bisa bandingkan dengan file asli yang MP4 misalnya. Kita bandingkan, kemudian kita lihat sebenarnya headernya itu cocok nggak. Kalau memang nggak cocok seperti ini, ya kita udah curiga ya. Oke, kemudian itu tadi untuk kembali kalau kita mau buka ya tinggal kita mount aja ya, pilih drive-nya, pilih filenya tadi Superman, kemudian kita tinggal mount, isi password sama ininya. Jangan khawatir kalau seandainya ketahuan passwordnya, karena kita kan ada pakai key files ya, yang dimana key files itu bisa kita tambahkan. Ada beberapa file yang kita bisa, jadi bukan cuma satu ya. Ini mempersulit orang untuk membuka file kita. Oke. Nah, ini yang kontainer ya, jadi kontainer ini kita tinggal mount, isi password, kemudian kita panggil filenya, key filenya mana, arahkan ke misalnya tadi ya, baru kemudian kita bisa buka ya. Oke, kemudian kalau udah selesai tinggal kita dismount. Nah, next adalah kita tinggal ya kirimkan aja file ini ke teman yang memang ya harus ya, pastinya teman kita harus atau partner kita harus mengetahui bahwa kita mengirimkan file yang nantinya harus dibuka dengan VeraCrypt dengan password dan key files tertentu. Itu untuk kebutuhan ya
bisa dibayangkan lah. Kemudian ada juga nanti saya akan tampilkan ya. Ini nextnya adalah create volume. Tapi di sini create volume-nya encrypt non-system partition. Bahkan dia bisa mengenkripsi partisi yang udah ada sistem operasi. Ya. Untuk sementara ini saya pilih aja karena kebetulan saya nggak mau encrypt ini karena bakalan lama. Kita pilih aja encrypt non-system partition. Nah, kemudian di sini ada opsi apakah mau standar atau kalau standar kita pilih normal Veracrypt volume. Tapi kalau mau lebih mantap lagi proteksinya, kita bisa menggunakan hidden Veracrypt ya. Ini karena kita bisa bikin ini dua lapis ya, lapisan luar dan lapisan dalam, dimana lapisan dalam hanya bisa dibuka dengan password yang berbeda ya. Kita pilih ini. Nah ini volumenya, kita select device. Nah kebetulan saya ada menggunakan device yang satu lagi 60 GB. Kita yes-kan aja ya. Ya, kemudian dia akan nanya nih, ini adalah, jadi yang dipilih adalah outer volume dulu nih, volume luar ya, yang isinya ya kita bisa isi file-file yang normal. Ini kita next saja, nggak perlu dipilih ya. Ya, volume size-nya kita bisa setel nih, ini kan 60 GB ya. Nah, kita bisa setel di sini. Please verify the size of selected device shown above is correct. Oke, 60 GB benar. Nah, kemudian di sini di luarnya kita kasih password. Misalnya password yang paling gampang adalah misalnya ya. Nah, kita nggak perlu pakai key files ya untuk mempermudah. Karena ini kan nantinya outer volume ini tidak digunakan untuk mengisi file-file yang sensitif ya. Nah, kita akan gunakan ini, kemudian kita yes-kan aja. Apakah ini isinya large var? Bisa, karena nanti otomatis dia akan memilih NTFS ya. Ini bisa kita NTFS atau EXFAT ya, terserah ya. Ya kalau standar sih maunya NTFS saja, nggak apa-apa ya. Oke, kita randomize dulu biar hasil ininya untuk enkripsinya, key-nya lebih bagus ya. Kita mau putar aja kira-kira beberapa detik. Setelah selesai baru kita format yes. Oke. Nah, butuh waktu untuk memformat 60 GB hard disk. Kita lihat nantinya kira-kira berapa lama. Supaya videonya tidak terlalu panjang, saya potong dulu ya sementara. Nanti kita kembali lagi kalau udah selesai. Oke. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya, ini kebetulan udah selesai. Tinggal kita klik ini. Jadi step 1 adalah membuat outer volume ya. Kemudian nextnya kita buat hidden volume ya. Ini apa istilahnya, bagian dalamnya yang nggak nampak. Ini kita bisa setel lagi algoritmanya. Kemudian hidden volume-nya ini harus lebih kecil dari outer volume. Jadi kalau tadi misalnya 60 GB ya, kita bisa bikin aja kecil ya, nggak usah terlalu banyak-banyak. Bisa contoh 10 GB. Nah, ini passwordnya harus berbeda dengan yang password yang sebelumnya ya. Oke, bikin yang lebih susah misalnya ini, misalnya my apa ya, saya juga bingung nih. Hidden aja, try rather 1 2 3 ya. Oke, kemudian ini oke. Nah, kalau perlu kita kasih key files ya, in case kalau dibutuhkan kayak tadi ya, tinggal tambahkan aja key filesnya ya. Oke, baru klik OK ya. Tapi jangan lupa bahwa key filesnya nggak boleh hilang ya. Oke, kalau hilang nanti bahaya.
yes aja, large file yes, next. Nah, kita bisa pilih antivirus lagi, ya, bikin randomize lagi buat bikin ini ya untuk enkripsinya, increase cryptographic strength-nya ya. Oke. Selesai, baru kita format. Nah, oke. Nah, ini ada informasi mengenai bagaimana kita bisa memproteksi hidden volume-nya jangan sampai damage atau rusak ya. Oke, created, kemudian next, finish ya. Kita tinggal klik cancel aja. Nah, kemudian kita ambil lagi, misal pakai kita mounting dia ya. Kita mounting, kemudian kita select ininya. Bukan select file ya, tapi select device ya, karena device ini kan ya. Bukan, kalau tadi kan select file karena memang kita bikin container ya. Oke, kemudian kita mount. Nah, ini passwordnya. Kalau kita ini biasanya kalau partisi awal nih passwordnya password awal ya. Kita coba isi passwordnya dengan password yang awal, coba. Oke, and klik OK. Nah, kemudian kita open, double klik aja open, kita masukkan file yang misalnya dalam filenya tadi saya simpan file hacking juga ya. Nah, kita simpan semua file inilah ke dalam folder Z ya. Nah, kemudian mungkin kita harus hapus yang ini karena hacking kayak nggak perlu ya, kita hapus saja. Saya lihat lagi tadi ada hacking ya. Oke, ini kita hapus. Nah, karena nanti kita akan masukkan di drive yang hidden ya. Oke, selesai ya. Kemudian kita coba dismount ya. Nah, kalau kita mount lagi tapi dengan password yang berbeda, misalnya passwordnya yang tadi nih, passwordnya try harder. Kemudian key file kita ambil. Oke. Nah, kita tinggal OK. Dengan asumsi passwordnya benar, harusnya kita bisa membuka volume yang hidden ya. Ini agak sedikit lama nih ya. Nah, perhatikan di sini tadi yang kita buka itu total berapa? 60 GB ya, lupa saya tadi ya. Oke, kita lihat di sini size-nya cuma 10 GB. Nah, kita bisa open ya. Nah, kita masukkan file-file yang sifatnya ini nih, hacking ya, misalnya contoh sini. Nah, di drive Z kita masukkan hacking ya. Oke. Nah, perhatikan di sini kalau kita buka di my computer ya. Ini size-nya cuma 10 GB ya. Tidak kelihatan partisi luarnya. Oke. Nah, oke, kemudian kita bisa juga ambil ini, bikin drive baru lagi. Kita mount. Oh, dia nggak bisa di mount ya, kita harus dismount dulu ya. Kita coba masukin ya drive Z, kemudian kita mount pakai password yang sebelumnya, yang biasa, nah, tanpa ada key files ya. Perhatikan di sini size-nya 60 GB dan isinya adalah file ini, bukan berupa file hacking tadi ya. Oke. Jadi suatu saat kalau seandainya Anda kedapatan membawa hard disk yang terenkripsi dan diminta password, kita bisa kasih password pertama ya. Jadi password pertama dan kedua akan berbeda ya. Jadi yang pertama kita misalnya ini ya, saya ilustrasikan aja passwords.
Oke. Jadi yang untuk normal partition kita bilang aja ini sebagai partisi yang normal atau disebut dengan volume yang normal. Jadi kita bilang outer normal. Ini passwordnya kita adalah ini, ya. Sedangkan hidden volume encrypted ini passwordnya adalah ya. Nah, jadi kalau kebetulan diminta reveal, ya kita kasih ini aja, karena dia akan nggak bakalan tahu bahwa sebenarnya ada hidden volume, ya, di sini. Kita juga bisa menggunakan partition manager, ya, atau computer management atau disk management untuk melihat, ya, kita bisa analisa kira-kira nih, ya, size-nya tetap, tapi yang agak bikin mencurigakan dibilang ini unallocated, ya kita bisa bilang aja ini adalah hard disk baru yang memang nggak ada isinya, ya. Oke. Nah, kemudian dari sini kita nggak bisa deteksi kalau kita pakai ini juga. Kita coba buka file, ya, maksudnya coba kita nggak bisa analisa pakai ini, harus pakai analisa misalnya tool-tool yang lain seperti Ncase dan sebagainya. Nah, Anda bisa saya kasih tugas, ya, mungkin bagaimana coba Anda lakukan seperti ini, misalnya tugasnya saya ingin Anda, ya, tugas, ya, atau PR, ya, ini adalah coba analisa disk yang sudah dienkripsi dengan menggunakan Paracrypt. Coba analisa di sini. Oke. Apakah masih bisa dibedakan dengan hard disk pada umumnya? Anda bisa menggunakan tool secara bebas. Contoh Ncase, FTK, Autopsy, Hex Edit, dan yang lain. Oke. Nah, infokan saya kalau emang bisa dianalisa apa yang indikasinya, ya. Jadi kita harus bisa membedakan ada hard disk yang diformat seperti biasa atau hard disk yang diformat secara terenkripsi dengan menggunakan Paracrypt, ya. Atau misalnya kita bisa bilang apakah ya saya tambahkan lagi, apakah hidden volume bisa dideteksi, apakah keberadaannya, ya, ini. Oke. Nah, ini pekerjaan rumah, coba informasikan saya apa yang Anda bisa dapatkan. Oke, jadi kalau kita kembali, kita bisa mengakses file yang normal yang isinya biasa. Kalau memang kita mau mounting yang volume yang sama tapi dengan password berbeda, yang akan nongol atau ditampilkan adalah hidden volume, ya, seperti ini tadi. Right, harder. Oke, kemudian kita tambahkan key files-nya, ya. Ini opsional aja sih key files-nya, untuk jaga-jaga. Oke, kemudian oke. Harusnya sih nggak ada masalah, ya. Biasanya saya gunakan metode ini untuk
istilahnya menyembunyikan beberapa file yang sangat sensitif ya. Pekerjaan-pekerjaan kantor dan beberapa hal yang lainnya. Anda bisa bayangkan ya, apa aja file-file yang bisa Anda simpan di dalamnya. Perhatikan di sini ini 10 GB, oke, dan isinya tool hacking. Oke, sementara itu dulu. Jadi ini toolnya adalah kita menggunakan Paracrypt. Versi terbaru adalah 1.24 update 6 64 bit. Oke. Alright guys, sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan bermanfaat yang tadi saya sampaikan, dan sampai ketemu jumpa lagi di sesi saya yang berikutnya, di video-video yang berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.